Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang uji fiksasi komplement. Next. Kelompok kami terdiri dari 5 orang. Pertama, Aulia Alfi dengan NIM 061, Hanifah Dia dengan NIM 051, maaf. Saya sendiri, Muhammad Junior Rifki dengan NIM 045, lalu ada Andri Anita dengan NIM 032, dan Mojang Nabila dengan NIM 037. Next. Uh, Untuk tes fiksasi komplement ini adalah tes medis imunologi yang dapat digunakan untuk mendeteksi keberadaan antibodi spesifik atau antigen spesifik dalam serum, serum pasien berdasarkan apakah terjadi fiksasi komplement. Namun di laboratorium diagnostik klinis, sebagian besar telah digunakan oleh metode serologis lain seperti ELISA dan metode deteksi patogen berbasis DNA, khususnya PCR. Tes ini didasarkan pada prinsip di mana fiksasi komplement menggunakan antigen spesifik virus yang diketahui daripada antibodi antivirus yang diketahui. Interaksi antara antigen virus dan antibodi menyebabkan fiksasi komplement dan menghasilkan lisis membran secara singkat. Lisis membran secara singkat, serum pasien diinkubasi dengan antigen dengan dan jumlah komplement standar. Darah merah, sel dilapisi dengan antibodi antisel darah merah yang dikenali oleh komplement dan ditambahkan ke sampel. Jika terdapat antibodi spesifik terhadap antigen virus dan melengkapi komplement, sel darah merah akan terlindungi dari lisis. Menggunakan antigen virus spesifik kelompok memungkinkan virus pasien untuk diidentifikasi. Selanjutnya adalah bahan yang digunakan. Adanya komponen komponen yang perlu disiapkan untuk uji fiksasi komplement serum pasien yang telah dipanaskan pada suhu 56 derajat selama 30 menit. Kemudian, siapkan antigen yang diketahui atau komplement antibodi yang diperoleh dari sel darah merah dan antibodi sel darah merah anti domba. Ketiganya adalah sistem indikator. Selanjutnya, prosedur kerja uji fiksasi komplement. Yang pertama, serum akan dipanaskan untuk menghentikan komplement pasien agar standar. Kedua, serum melengkapi antigen. Yang kedua, ditambahkan kedua serum dalam serum A, antigen bereaksi terhadap antibodi membentuk antigen dan kompleks tubuh. Kemudian, kompleks tubuh akan menempel pada komplement sel darah merah, marmut, dan sel darah merah anti domba. Antibodi ditambahkan ke serum untuk memverifikasi komplement tetap atau tidak karena komplement sudah terpasang pada antigen. Antibodi kompleks Y, komplement tidak akan menyebabkan lisis sel darah merah, sehingga sel darah merah domba akan tenang ke bawah. Yang ketiga, pada serum B, di serum B tidak ada antibodi sehingga kompleks antigen-antibodi tidak dapat terbentuk karena antigen tidak dapat menemukan antibodi untuk mengikat dan dapat berkeliaran dengan bebas di dalam serum karena tidak ada kompleks antibodi antigen. Metode yang sama digunakan untuk serum darah merah domba dan anti sel darah merah anti domba juga ditambah ke dalam serum B. Karena komplementnya bebas, mereka dapat mengikat sel darah merah. Lembaran komplement akan bereaksi dengan antibodi yang mengkode sel darah merah yang akan menginduksi lisis sel darah merah. Saat sel darah merah berada di serum, akan berubah menjadi warna merah jambu sampai merah. Untuk interpretasi hasil dari uji fiksasi ini sendiri adalah yang positif tidak ada lisis atau sel darah merah domba atau CFT positif menunjukkan adanya antibodi dalam seruan uji. Mohon maaf, dalam serum uji. Untuk hasil negatif, lisis sel darah merah domba atau CFT negatif menunjukkan tidak adanya antibodi dalam serum.
Untuk selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan tes fiksasi komplement. Yang pertama, kelebihannya adalah kemampuan untuk screening yang luas. CFT dapat menyaring beberapa organisme pada saat yang sama. Ekonomis, karena sebagian besar reagen yang digunakan dalam CFT dapat disiapkan secara manual. Untuk kekurangannya yaitu, salah satu kelemahan dari CFT adalah sensitivitas yang rendah dibandingkan dengan tes serologi lainnya. Seperti ELISA, CFT dikenal kurang sensitif. Tes ini juga memakan waktu yang banyak untuk persiapan yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum CFT dapat dimulai. Selanjutnya, telah diketahui bahwa pada suatu interaksi antigen-antibodi komplement yang ada dalam serum dapat diikat atau dikonsumsi oleh kompleks antigen-antibodi tersebut, dan bahwa komplement dapat diaktifasi oleh kompleks eritrosit hemolisin, sehingga mengakibatkan eritrosit tersebut melisis. Kenyataan ini dipakai untuk menggunakan komplement sebagai salah satu bahan untuk penetapan antigen maupun antibodi. Next. Berikut terdapat link YouTube yang kami peroleh untuk materi uji fiksasi komplement. Maaf. Next. Banyaknya komplement yang tidak dikonsumsi pada reaksi tahap pertama dan yang mengakibatkan hemolisis pada reaksi tahap kedua secara tidak langsung merupakan parameter untuk antibodi atau antigen yang diperiksa. Untuk mendapatkan hasil yang bisa dipercaya, semua reaktan yang diperlukan untuk uji ini harus disesuaikan satu dengan yang lain dan berada dalam jumlah atau titer yang optimal. Titer hemolisin ditentukan oleh pengenceran tertinggi hemolisin yang masih dapat melisiskan eritrosit berkonsentrasi 2% secara lengkap. Bila ada komplement, titer hemolisin ini disebut 1 unit dan untuk pemeriksaan sampel penderita dipakai 2 unit. Oleh karena uji fiksasi, komplement melibatkan suatu sistem yang terdiri atas berbagai reaktan. Di samping titrasi, hemolisin, dan komplement di atas, setiap reaktan harus diuji terhadap ada tidaknya faktor penghambat atau faktor yang meningkatkan aktivasi komplement, antikomplement, atau pro-komplement. Uji fiksasi komplement dipakai pertama kali oleh Westermann, Neisser, dan Bragg untuk menentukan diagnosis sifilis, tes Westermann. Akan tetapi, kemudian prinsip pengujian yang sama dipakai juga dalam diagnosis serologi berbagai penyakit lain, diantaranya penyakit-penyakit yang disebabkan oleh parasit, seperti trypanosoma, schistosoma, serta penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus, seperti virus hepatitis B, herpes, rotavirus, rubella, dan lain-lain. Sekian yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan maupun kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.